berstandar internasional, sehingga hasil Prodia sampai saat ini bisa digunakan bila akan melakukan pemeriksaan di luar. Dan apa yang terjadi pada saat pandemi, banyak sekali dimanfaatkan pemeriksaan Prodia untuk pasien-pasien yang biasa medical tourism di luar negeri, dan mereka masih melakukan telekonsultasi dengan dokternya atau rumah sakitnya menggunakan hasil Prodia, dan itu dimungkinkan karena adanya akreditasi CAP, ya, standar internasional, dan juga ISO 15189. Di Prodia sendiri, quality ini adalah satu filosofi yang paling utama, dijadikan satu kultur budaya sebagai our way of life, ya. Boleh next? Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika masuk pandemi tahun 2020, semua pastikan kaget ya di bulan Maret ini. Yang pertama-tama dilakukan adalah keselamatan karyawan dulu, keselamatan tenaga kerja. Kami terutamanya yang menghadapi pasien, ya, nakes, dan juga yang bekerja di lab, ya, semua dipenuhi. Berikutnya juga ada beberapa persiapan lainnya untuk menyediakan tes COVID dan juga tersedianya layanan yang aman bagi customer, ya, bagi pelanggan, ya. Dan kami mendengarkan juga apa sebenarnya kebutuhan pelanggan. Jadi customer voice itu waktu itu jadi menjadikan satu hal yang penting, ya. Dan karena tanggung jawab sebagai penyedia layanan lab testing, tentunya kami tetap komit untuk menyediakan layanan ini. Tetapi juga secara bisnis kami tetap harus berkembang karena sudah IPO, jadi punya tanggung jawab kepada shareholder, kepada investor bahwa kita harus tetap meningkatkan value kita di situasi apapun, ya. Jadi waktu itu yang kita pikirkan adalah bagaimana mengamankan pekerjaan tim di dalam, bagaimana mengamankan pasien, dan juga bagaimana mengamankan upaya kita, usaha kita, bisnis kita, gitu. Itu bukan hal yang mudah, ya. People management, kemudian adanya tes-tes baru yang harus dikeluarkan dengan segera, yang biasanya dilakukan evaluasinya perlu waktu yang panjang, bagaimana kita harus lakukan dengan cepat, ya. Kemudian bagaimana bisa bekerja dengan efisien, kita punya IT blueprint dan transformasi digital dijalankan, semua dipercepat sehingga semua bisa mendatangkan manfaat baik untuk proses internal maupun untuk pelanggan, ya. Kemudian kami menetapkan sebenarnya waktu itu, ya, merasa optimis, ini pandemi hanya 6 bulan begitu. Saya rasa banyak yang seperti itu. Tetapi ternyata panjang sekali, ya, sehingga waktu itu kami merasa bahwa semester 2 itu harus rebound. Kita mesti, ini slide saya yang lama, ya, slide saya tahun 2020, harus rebound dan kita harus bisa melayani dengan seperti sebelumnya, gitu. Tapi kenyataannya getting worse waktu itu, ya, dan kita harus bisa bertahan terus. Tetapi puji syukurnya adalah semua tim di Prodia ini sangat agile dan terbiasa untuk merespons situasi ini dengan teamwork yang kuat, sehingga benar-benar di semester 2 itu juga hasil secara bisnis juga bagus, ya. Di antara kesulitan melayani, di antara bahan baku juga yang tidak mudah karena semua orang memerlukan bahan baku untuk pemeriksaan COVID, ya, dan di antara juga transportasi itu pengiriman import dan sebagainya tidak selancar sebelumnya, ya. Puji syukur semua kita bisa lalui tahun 2020 dan kita menetapkan next normal di 2021, harapannya sampai seterusnya itu kita udah bisa menyesuaikan diri dan going digital, artinya karena transformasinya dipercepat begitu. Dan tentu saja tetap melakukan banyak inovasi di dalamnya, ya. Yang pertama-tama kita lakukan, kita adalah berempati kepada semua pihak, baik karyawan, pelanggan, juga kepada pemerintah. Kita harus berkontribusi. Dan boleh dicek, Prodia itu tidak melakukan promosi untuk tes COVID, tidak pernah. Yang kita lakukan adalah edukasi, informasi tentang bagaimana menjaga diri, menjaga diri terhadap adanya infeksi dan meningkatkan imunitas. Ya, itu yang kita lakukan, dan memang beberapa banyak
produk-produk lab testnya itu yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan kita. Jadi bukan mempromosikan tes COVID itu sendiri, ya. Dan selalu berupaya untuk mengikuti arahan pemerintah, ya, berdasarkan regulasi menyangkut banyak hal, perizinan, harga dan sebagainya. Boleh berikutnya lihat. Ya, jadi ini di tahun 2021 kami melanjutkan semua kebijakan-kebijakan itu, tetapi tentunya digital transformation-nya ini udah lebih banyak yang bisa kami lakukan ya. Kami punya Prodia Corporate University, jadi training-training tidak masalah tetap dilakukan untuk memenuhi kompetensi dan menggunakan apps Prodia, apps apa namanya HRIS ya, Human Resources Information System. Jadi ini nggak masalah untuk kedatangan kehadiran dan training semua nggak masalah. Kemudian juga mobile apps Prodia diperkuat ya, di upgrade sampai ke versi yang terbaru ya, sehingga lebih mudah aksesnya dan banyak sekali persiapan-persiapan yang sifatnya ini adalah digital service yang sudah dilakukan dan sedang terus dilakukan untuk mengikuti semua perubahan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Slide yang terakhir saya rasa setelah ini adalah dengan mendengarkan semua apa yang diharapkan dan diminta oleh pelanggan, salah satunya adalah kebanyakan pengen home service ya. Kami juga mempersiapkan ini dan bersyukurnya adalah pemerintah juga merespon ya, bahwa yang dulunya home service itu dilarang, sekarang itu diizinkan, sehingga memudahkan bagi pelanggan, bagi pasien untuk menerima layanan ini karena masih kondisinya serba takut ya sebelum-sebelumnya. Sekarang dengan Omikron juga kembali lagi seperti itu ya. Dan banyak sekali yang dibuat dengan digitalisasi ini. Ada Prodia Link. Prodia Link adalah interoperability antara rujukan rumah sakit ya yang mengirimkan tes esoterik ke Prodia, kemudian hasilnya kita bisa kirimkan langsung ke lab rumah sakit tersebut tanpa harus mencatat hasil, tanpa harus transkrip ya. Jadi ini sangat membantu rumah sakit dan juga membantu para kurirnya ini yang tidak perlu ambil hasil begitu, sama halnya dengan hasil online yang bisa diterima oleh pasien ya setiap kali setelah periksa. Jadi mereka tidak perlu kembali ke Prodia untuk mengambil hasil. Juga untuk hasil demikian juga untuk hasil bagi dokter ya. Jadi hal-hal seperti ini kami persiapkan, produk innovation juga kami persiapkan untuk macam-macam. Kami tidak melakukan penghentian inovasi, tidak mengurangi budget sama sekali untuk inovasi maupun untuk kepentingan karyawan tidak ada yang kami kurangi, sehingga kami mengatur biaya sedemikian rupa tetap bisa efisien tanpa harus mengurangi nilai tambah dan inovasi yang akan kami lakukan ke depan. Dan boleh dilihat di bagian kanan itu adalah tes-tes laboratorium yang dikembangkan selama masa pandemi. Saya rasa ini dari saya yang terakhir sebagai pengantar. Semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua bahwa Prodia masih bisa berkontribusi sepanjang pandemi dan Prodia juga tetap produktif di dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas paparan dan sambutannya. Terlihat sekali memang bagaimana upaya Prodia dalam utamanya mendukung masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi ini lewat kemudahan ya dan mungkin solusi dan inovasi lewat layanan-layanan tes kesehatan yang diharapkan dapat memberikan kebaikan juga bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kepada Bapak Putra untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh Prodia untuk menjaga kualitas dari fasilitas maupun layanan laboratorium kesehatan agar tetap akurat, tetap prima, khususnya di saat pandemi ini. Dan juga mungkin bisa kita dengarkan juga praktik baik apa yang dilakukan Prodia sehingga dapat meraih kembali akreditasi ataupun sertifikasi yang telah diperoleh.
sedikit sekilas mengenai Bapak Putra. Bapak Putra bergabung dengan Prodia sejak tahun 2010 sebagai Unit Operation Manager di Surabaya dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikannya sebagai Doctor of Pharmacy di Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada Bapak Putra, saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan, Pak. Boleh di-share, Angga? Presiden ini. Oke, ya, selamat siang Bapak Ibu dari media dan Bapak Ibu narasumber. Kita lanjutkan pemaparannya tentang bagaimana Prodia menjamin sistem kualitasnya, baik itu kualitas mutu dan sistem manajemennya di masa pandemi. Next, Angga. Ya, kita ketahui memang di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ya, tepatnya pertama kali COVID kita ketahui bahwa situasi yang tidak mudah, di mana kita juga mengetahui banyak hal yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, gitu, di mana semua terkonsentrasi full untuk menyelesaikan pandemi yang begitu luar biasa dan tiba-tiba ini. Tentu kita tahu dari mulai pemerintah ya, yang juga disitulah WHO, CDC dan berbagai macam institusi yang memiliki kewenangan itu mengeluarkan berbagai macam ketentuan atau guideline untuk membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi ini. Dan kita ketahui juga tantangan tidak sampai di situ, karena juga ada tantangan berupa kesulitan transportasi, perpindahan bahan baku dan seterusnya ya, yang menyebabkan supply chain tentunya terganggu. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat? Tentunya masyarakat mengalami transformasi atau perubahan cara kesehariannya ya, yang kita lihat tentunya akan lebih banyak di rumah dan tentunya melakukan less physical contact gitu. Nah, Prodia berupaya untuk bisa mengerti ini melalui mendengarkan juga dari suara-suara dari customer atau kebutuhan dari customer, di mana kita ketahui dengan kondisi yang tidak mudah ini, tentunya customer membutuhkan bagaimana cara bisa menjaga kesehatan mereka dengan lebih mudah. Kemudian juga cara itu tentunya bisa dapat diakses dengan berbagai langkah yang lebih mudah, bisa berupa online maupun home care. Nah, sehingga di situasi yang tidak mudah ini, bagaimana Prodia berupaya bertransformasi dari sisi layanannya untuk ke semua bentuk servis yang dimiliki melalui semua cabang yang ada, agar dapat memberikan layanan yang tepat untuk masyarakat seperti itu. Next, Angga. Nah, selain kepada customer, tentunya juga Prodia berupaya berkontribusi lebih kepada masyarakat dan Indonesia tentunya begitu. Bagaimana kita berupaya merespon kondisi yang luar biasa itu. Jadi di tahun 2020 kami berupaya sedemikian rupa juga untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah kesiapan laboratorium pemeriksa PCR ya, sehingga kami juga menjadi salah satu lab di generasi pertama begitu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membantu memeriksakan PCR COVID saat itu. Dan kita masuk ke dalam jejaring laboratorium yang ditunjuk. Selain itu kita juga tetap menjaga komunikasi dengan para customer dengan memberikan berbagai macam webinar, live talk ya dan seterusnya, di mana kita berharap di tengah situasi yang tidak pasti ini, masyarakat dapat tetap teredukasi dengan informasi-informasi yang tepat. Selain itu juga transformasi layanan untuk memudahkan masyarakat mengakses jasa kesehatan begitu melalui servis di dalam mobil atau Prodia in Your Car Services,
kemudian juga telekonsultasi, ada juga teleradiologi, dan tentunya telehealth dengan bentuk-bentuk yang lain. Ini menunjukkan komitmen Prodia untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat di tengah pandemi yang tidak pasti tersebut. Next, Angga. Ya. Kami berkontribusi selama pandemi ya untuk bisa meringankan beban masyarakat dan tentunya membantu pemerintah di dalam menanggulangi kondisi yang sulit ini. Jadi dalam beberapa kondisi kami juga dapat memberikan MCU ya, medical check up kepada staf medis, staf kesehatan yang ada di rumah sakit Wisma Atlet. Kami juga ikut di dalam CSR program ya, memberikan 1.000 donasi rapid test antibody. Kami juga ikut di dalam kolaborasi ya dengan beberapa stakeholders juga untuk bisa membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat agar bisa bersama-sama menghadapi pandemi di situasi yang sulit tersebut. Next, Angga. Ya. Yang menjadi tantangan di dalam pandemi pertama awal-awal adalah tentunya kesiapan atau ketersediaan dari tes PCR. Prodia dalam hal ini terpanggil untuk bisa melengkapi pemeriksaan ini untuk bisa membantu pemerintah menyediakan kebutuhan layanan PCR yang saat itu sedang banyak-banyaknya. Kita ketahui tidak mudah karena berbagai macam sumber tentunya terbatasi ya, karena kondisi pandemi ini tentu berefek kepada semua sumber, sehingga kami berupaya pertama dengan alat yang ada, mengembangkan pemeriksaan PCR ini begitu dengan sistem peralatan yang pertama atau awal begitu. Di mana kami bisa mengerjakan sekitar 430 tes per hari ya dengan total TAT sekitar 3 hari pengerjaan. Untuk kemudian kami berupaya juga untuk mengembangkan pemeriksaan ini agar dapat membantu kebutuhan dari masyarakat di sejumlah titik penting ya. Jadi kami juga melengkapi beberapa cabang kami seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan yang terakhir juga Denpasar begitu selain Jakarta ya, dengan alat semi otomatik yang bisa mengerjakan 298 tes ya per hari, di mana TAT-nya bisa kita keluarkan dalam waktu kurang lebih 2 hari. Sehingga ini juga akan membantu tracking dari pemerintah secepatnya dan sehingga akan membantu tindak lanjut dari pasien-pasien yang terpapar. Begitu juga karena kita melihat kebutuhan yang luar biasa dan atas juga anjuran dari pemerintah, kami melengkapi diri dengan sistem alat yang otomatis ya. Jadi kami mengadakan alat otomatis untuk PCR yang bisa mengerjakan 800 tes per hari dengan waktu selesai hasil di hari pertama, di hari H ataupun H+1. Kami menjadi laboratorium swasta pertama yang menggunakan sistem otomatis untuk pengerjaan PCR COVID saat itu. Berharap dengan hal ini kita betul-betul bisa berkontribusi di dalam kondisi yang tidak pasti ini dan tentunya bisa memberikan layanan yang terbaik untuk kemudahan di masyarakat. Next, Angga. Begitu juga tentang kualitas, karena kita tahu sepanjang tahun-tahun pandemi ini juga cukup banyak bermunculan lab-lab yang dapat menyediakan pemeriksaan. Nah, kami Prodia sebagai lab dengan yang terbesar terluas di Indonesia berupaya tetap menjaga kualitasnya meskipun kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga dalam kondisi pandemi kami tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas laboratorium yang superior, di mana kami juga memang sudah memiliki program-program penegakan dari kualitas laboratorium itu seperti daily quality control ya, dari mulai pre-analitik sampai dengan post-analitik. Kami juga melakukan proficiency testing dengan skema eksternal maupun internal ya, yang tidak kita kurangi ataupun batasi selama masa pandemi. Ini juga dengan biaya yang tidak sedikit ya. Untuk kemudian juga kami tetap ikut di dalam
external assurance program baik itu dari College of American Pathologists di Amerika ya, MLA di Amerika juga, RANDOX International Quality Assessment di UK, kemudian External Quality Assurance Survey dari Bio-Rad USA, Royal College of Veterinary Pathologists Australia dan USA juga untuk yang CDC Element, kemudian juga untuk tes-tes yang sifatnya spesifik ya seperti autoimun di autoimun Germany. Begitu juga untuk program yang diselenggarakan pemerintah, kami tetap mengikuti selama kondisi pandemi tersebut yang diselenggarakan oleh Kemkes melalui BPLK setempat. Begitu juga untuk hal yang sifatnya internal, kami juga tetap melakukan individual quality control planning dan juga menerapkan Sigma Metric System. Ini merupakan komitmen Prodia untuk memberikan hasil laboratorium yang terbaik dan terpercaya sehingga bisa tetap menjadi solusi yang terbaik di masyarakat dalam kondisi yang memang cukup sulit ini. Next. Selain menjamin proficiency testing tadi dan quality control dari pemeriksaan, kami juga tetap peduli terhadap sistem manajemen laboratorium yang memang telah kami rilis sejak kami lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi di masa pandemi yang sulit pun kami tetap tidak lalai, dalam artian kami tetap melaksanakan proses reakreditasi sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan waktunya, dan kami tetap terkualifikasi di dalam akreditasi tersebut. Dengan tujuan untuk mempertahankan sistem manajemen yang baik, sehingga bisa memberikan kualitas yang terbaik juga untuk masyarakat. Di pertama tentunya dengan sistem management certification ya yang kita mulai dari tahun 1999 yang kemudian kita transformasi secara total menjadi ISO 14189 ya yang kita mulai di tahun 2008. Selanjutnya juga untuk College of American Pathologists yang kita sudah mulai dari tahun 2012 dan ini tentunya di tahun 2020 ini kita menjadi lab ya dengan 10 tahun terhadap CIP. Ini juga sesuatu yang sangat baik untuk kita dan akan kita pertahankan terus untuk bisa menjamin kualitas mutu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Selain itu juga bentuk sertifikasi yang lain seperti NGSP yang kita sudah mulai 2015 itu juga kita lakukan terus setiap tahun ya sampai dengan tahun 2022 ini. Begitu juga akreditasi dari Kemkes ya yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Lab Klinik yang kita mulai dari tahun 2017 itu pun juga kita akan lakukan dan persiapkan karena akan dilakukan akreditasi di tahun ini 2022. Ini merupakan penjelasan dari komitmen kami di Prodia untuk bisa tetap memberikan layanan yang prima, yang terbaik dengan kualitas yang baik dan terpercaya sehingga bisa memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi masyarakat di tengah kondisi yang tidak pasti ini. Next. Ya, khusus untuk tahun ini dikarenakan tahun ini adalah genap 10 tahun kami terkualifikasi ke dalam laboratorium yang diakui oleh College of American Pathologists sejak tahun 2022. Ini menjadi sebuah bukti kepada masyarakat Indonesia juga ya, dan tentunya juga internasional bahwa ada produk atau brand atau lab Indonesia yang diakui atau tersertifikasi dari College of American Pathologists. Prodia genap 10 tahun dan di tahun ini di tahun ini menjadi satu-satunya dan yang pertama untuk terakreditasi dari College of American Pathologists ini. Kami juga menjadi satu lab di antara kurang lebih 45 lab di Asia Tenggara ya, dan tentunya semua SOP, semua technical prosedur dan semua protokol yang terkait dengan pemeriksaan kita referensikan, kita sesuaikan dengan CIP checklist dan di tahun ke-10 ini pada virtual inspection kita mendapatkan hasil yang sangat baik karena tidak ditemukan defisiensi di situ.
Ini menjadi bukti bahwa Prodia berkomitmen kepada publik ya, kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan pemeriksaan yang baik dan terpercaya, dan tentunya kita dapat sebanding dengan lab-lab yang ada di luar sana. Next. Ini adalah perjalanannya kami 10 tahun memperoleh terakreditasi ya dari College of American Pathologists. Kita mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2022, di mana setiap 2 tahun kita akan melakukan reakreditasi ya dari auditor dari Amerika ataupun yang ditunjuk yang merupakan para expert di bidangnya, dan secara internasional ya itu akan datang ke Indonesia untuk melakukan verifikasi, assessment, pembuktian-pembuktian dari apa yang telah laporkan seperti itu. Untuk kemudian setiap tahunnya maka akan dilakukan self inspection. Nah, di mana kita mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Nah, di tahun 2020 dikarenakan kita baru masuk ke masa pandemi ya, penuh ketidakpastian, maka reakreditasi status itu diperpanjang begitu hingga tahun 2021. Kita lakukan self inspection jadi 2 kali, dan untuk kemudian di tahun 2022 Januari ya, 25 sampai 26 Januari kita melakukan virtual inspection oleh sejumlah auditor di sana, dan kita kembali dapat memperoleh CAP accreditation ini. Hal yang sangat baik dan sangat membanggakan untuk Indonesia, dan tentunya dapat memberikan keyakinan lebih kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang baik dan prima, karena ini menjadi satu standar yang bisa menjadi tolak ukur. Gitu juga sehingga dalam hal perubahan-perubahan standar dan protokol, kita tentunya menyesuaikan semua dengan CAP checklist atau CAP klausul, sehingga dalam setiap tahun tentunya akan ada enhancement atau enrichment dari setiap technical prosedur, bahkan hingga flow daripada laboratorium yang disesuaikan dengan standar yang ada. Next. Nah, mengapa Prodia sangat concern untuk terakreditasi CIP ini? Nah, tentunya kita ingin menghadirkan layanan yang baik, yang prima kepada masyarakat begitu, dan tentunya hal itu harus dipastikan dengan sistem manajemen mutu atau kualitas laboratorium yang baik. Nah, dalam CAP ini tentunya kita mendapatkan banyak insight ya dan input yang luar biasa, sehingga bisa membantu kami Prodia bertransformasi menjadi laboratorium yang baik. CAP kita mulai dari pemenuhan kebutuhan dari layanan uji klinik obat, yang untuk kemudian ternyata dalam perkembangan ini kita mendapatkan banyak sekali tantangan dan tentunya peluang untuk bisa meningkatkan kualitas laboratorium kita. Di mana dengan adanya CAP ini kita memperoleh standar kualitas laboratorium yang komprehensif, karena dari setiap checklist yang ada itu sangat beririsan dengan ISO 14189, dengan CLIA dan standar-standar yang lain, sehingga bisa saling meningkatkan apa yang menjadi standar dari sebuah laboratorium baik. Itu ditambah juga dengan kita mengikuti CIP, kita bisa membandingkan status daripada laboratorium dengan laboratorium lab-lab lain yang ada di internasional, sehingga kita tahu status posisi kita di mana, dan membuka peluang kita untuk berkolaborasi juga dengan lab-lab tersebut. Dengan kita mengetahui status kita, kita tahu, dan itu sangat membanggakan di masyarakat tentunya ya, bahwa ada brand Indonesia yang bisa sejajar dengan lab-lab internasional lain dan diakui oleh College of American Pathologists. Selain itu juga di dalam proses auditnya, tentunya para expert yang melakukan audit itu memiliki perspektif yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, dan itu bisa kita jadikan sumber dari informasi ya untuk bisa membantu
best practice yang bisa kita terapkan dalam memanage laboratorium menjadi lebih baik lagi. Nah, ini menjadi bukti atau menjadi harapan kita bersama bahwa setiap laboratorium bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, Prodia salah satunya adalah selama masa pandemi tetap berupaya untuk bisa mencapai semua akreditasinya satu dengan CAP. Next. Nah, kesimpulannya adalah Prodia sangat peduli terhadap standar laboratorium yang baik yang dapat diberikan untuk melayani masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa laboratorium dengan kualitas yang baik dan terpercaya tentunya dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk bisa mengatasi secara bersama-sama ya isu-isu kesehatan dan tentunya dengan mendapatkan hasil yang tepat dan solusi yang akurat. Nah, Prodia sangat berkomitmen untuk bisa memberikan layanan yang baik untuk masyarakat dan pemerintah selama masa pandemi ini dengan tetap menghadirkan layanan dengan kualitas laboratorium yang tinggi dan tentunya dengan layanan kesehatan yang solutif dan komprehensif. Dengan Prodia tetap terakreditasi pada masing-masing institusi akreditasi dan tentunya untuk CAP begitu, ini membuktikan Prodia selalu fokus dan peduli pada kualitas agar data tetap menjadi lab yang baik dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra atas presentasinya. Terlihat jelas bahwa Prodia sangat mengutamakan kualitas ya untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat demi pemenuhan menjawab kebutuhan kesehatan akan masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Namun sebelumnya kami mau mengingatkan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan lewat fitur chat. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Silakan fitur chat digunakan untuk menyampaikan pertanyaan bagi para narasumber kita pada siang hari ini. Baik. Mari kita mempelajari lebih lanjut lagi tentang perkembangan industri laboratorium kesehatan di Indonesia. Kita kulik lagi bagaimana sistem manajemen mutu dapat menjaga dan memastikan kualitas layanan laboratorium kesehatan dan seberapa pentingnya akreditasi ini dalam sistem manajemen mutu bagi industri laboratorium kesehatan. Untuk itu, untuk sesi diskusi talkshow pada siang hari ini, saya kembali mengundang narasumber tamu kita pada hari ini, yaitu Dr. Lia Partakusuma, selaku anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Selamat bergabung kembali, Dr. Lia. Sekilas mengenai Dr. Lia ini berlatar belakang pendidikan dokter umum dari FK Unpad, dan juga dalam menambah pemahaman tentang manajemen serta meraih Magister Manajemen dari PPM dan Magister Administrasi Rumah Sakit dari FKM Universitas Indonesia. Dalam kepengurusan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, sempat menjadi Sekjen dan Ketua Umum dalam 2 periode begitu ya Dr. Lia ya, serta menjadi penasehat serta Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan pada periode 2019 dan 2022. Selanjutnya kami mau menyapa Miss Anggra Wang. Hello, Miss Anggra. Hi. International Region Leader at College of American Pathologists, who have joined the institution since 2016. Previously, she worked at the Strategy, Transformation, and Digital Innovation for Health System in Great China and ASEAN in 2015. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berdiskusi bersama seluruh narasumber.
Untuk awalnya saya boleh menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Lia. Dr. Lia, boleh diceritakan, mungkin berbagi informasi tentang perkembangan industri laboratorium kesehatan di Indonesia sejauh ini. Seperti apa? Khususnya dalam 2 tahun terakhir saat masa pandemi. Dan mungkin juga boleh diceritakan seberapa penting manfaat ataupun manfaat dari standarisasi sistem manajemen mutu bagi laboratorium kesehatan. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bu Dewi Mulyati dari Prodia, juga di sini ada Mas Putra, kemudian juga ada Hai Anggra dari CAP ya, College American Pathologist, dan kemudian juga tentu tak lupa kepada Ibu moderator kita yang keren siang ini. Kepada teman-teman wartawan, sudah lama nih memang saya nggak keluar nih, karena mungkin saya ralat sedikit Bu Dewi, karena saya udah bukan Sekjen Persi lagi, jadi sudah pensiun. Saya kembali lagi ke mengaktifkan di patologi klinik seperti semula di habitat saya. Mungkin di Persi saya masih, tapi sebagai kompartemen di health assessment, health technology assessment. Jadi nyambung-nyambung juga lah sama laboratorium. Memang bicara tentang laboratorium ya, kita agak terkaget-kaget ya. Zaman COVID ini, pertambahan jumlah laboratorium di Indonesia itu luar biasa. Data 2020 di Indonesia itu lab itu jumlahnya 1.535 ya. Dan ini data Kementerian Kesehatan. Dan sekarang ya lab COVID saja udah 742 dan itu bertambah terus. Ya, jadi 742 ini induknya dan anak-anaknya masih ada lagi. Nah, kalau kita mau bicara laboratorium secara sederhana ya, laboratorium itu ada 3 tuh. Satu laboratorium yang dia itu ada di rumah sakit ya, atau di Fasiankes atau di puskesmas. Jadi memang setiap Fasiankes itu pada umumnya kan punya laboratorium ya. Nah, kemudian yang kedua laboratorium mandiri. Laboratorium mandiri itu dia nggak ini di mana-mana, artinya dia memang sendiri gitu. Contoh Prodia. Prodia adalah contoh dari laboratorium mandiri. Dan yang satu lagi biasanya adalah laboratorium mandiri, tetapi ini didirikan oleh pemerintah untuk membantu laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi kalau tadi laboratorium yang di rumah sakit atau puskesmas, kemudian laboratorium mandiri tadi lebih banyak ke arah perseorangan ya, tapi kalau labkesmas ini biasanya untuk public health ya, untuk. Nah, sekarang kalau kita bicara COVID, nah kita juga tahu ya perkembangannya banyak sekali. Kalau saya baca di di data ya yang terakhir, kita di Indonesia sekarang ini pemeriksaannya ya kasus aktifnya kan udah banyak ya. Pemeriksaan spesimen tanggal 15 Februari saja udah 96.450 orang ya. Spesimennya 58.000, bayangin banyak sekali. Dan ini dilakukan di laboratorium yang sekitar 700, saya rasa mungkin sekarang bisa sampai hampir 1.000 kali ya laboratorium. Nah, ini harus dilakukan dengan sangat baik. Kita khusus bicara tentang lab itu apa, ya otomatis yang pertama lab itu tugasnya kan buat screening. Ini orang sehat apa sakit? Ya, kalau misalnya dia sakit, kita akan lakukan treatment. Nah, kalau khusus untuk di satu ya tadi tentang screening sakit sama sehat. Kalau orang itu sakit, kita periksa lagi labnya untuk tahu prognosisnya gimana sih, dia bakal sembuh atau enggak, atau kita ngikutin follow up. Makanya di rumah sakit atau di manapun, kita selalu ada beberapa kali pemeriksaan laboratorium. Nah, terkait COVID ini kan penyakit menular ya, jadi pemerintah cuma bikin 3 aja cara untuk bisa menuntaskan COVID. 1, deteksi, kita tes ya, apakah ini COVID atau bukan. 2, kalau kita udah tahu itu adalah COVID, kita obati, kita treatment. Nah, 3, kita tracing, kita cari siapa lagi nih yang ketularan dari orang yang pertama kali kita tahu bahwa itu positif. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Nah, makanya kenapa laboratorium itu butuh banyak. Dulu sempat laboratorium yang dibolehkan tuh hanya di bawah 10, yaitu lab-lab besar saja. Tapi nggak cukup, orang Indonesia kan berapa ratus juta nih, 260 juta misalnya, nggak cukup. Akhirnya itulah maka ditambah, begitu banyak laboratorium. Makin banyak pemeriksaan dilakukan, ya WHO juga sudah meminta, yaitu khususnya PCR ya, di sini kita bicara PCR, maka akan makin banyak yang terdeteksi. Makin banyak juga tentu kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk nurunin angka COVID itu sendiri.
Ya kan? Jadi memang harus ketahuan cepat supaya begitu ketahuan dia langsung diisolasi. Kalau orang datang dari luar, karantina dulu, dideteksi, kalau dia ada, dia diisolasi. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita lihat mulai kemarin sudah mulai lagi nih ular-ularan orang ngantri, ya ngantri PCR. Nah mulai banyak komplain, saya di sini periksa positif, di sini negatif, di situ positif negatif, diulang-ulang. Satu orang nggak yakin hasilnya udah positif, besoknya dia periksa lagi. Padahal laboratorium itu kalau kita lihat banyak sekali syaratnya. Kita sebut sebagai mutu laboratorium. Hasil laboratorium itu mesti memenuhi beberapa standar yang kita sebut sebagai standar mutu laboratorium. Ya, bukan hanya waktu pemeriksaannya saja, tapi yang pertama dia harus punya legalitas. Ya, laboratorium itu harus punya legalitas dong. Kita jangan sampai nanti terkecoh sama ada spanduk tulisannya periksa PCR, dapat silahkan di rumah telepon nomor sekian. Kita nggak tahu labnya di mana. Jadi legalitas itu adalah nomor satu. Ya. Kemudian yang nomor dua, dia harus mempunyai persyaratan struktur organisasi. Struktur labnya itu apa? Ada kepalanya, ada pegawainya, ya kan? Ada strukturnya laboratorium itu. Nggak bisa dong lab itu cuma tenda doang sama alat-alat yang ada di pinggirnya gitu ya. Dia harus punya struktur organisasi. Kemudian dia harus punya sarana. Sarananya, prasarananya apa sih yang harusnya ada di dalam laboratorium. Kemudian dia harus punya sumber daya manusia yang sesuai sama apa yang akan dilakukan. Kalau dia mau periksa PCR, artinya orangnya kompetensinya untuk pemeriksaan PCR. Harus sudah dilatih. Kalau dia untuk antigen, berarti harus sudah dilatih untuk antigen. Ya. Kemudian yang kelima, dia harus punya dokumen. Nggak bisa dong, periksa gimana? Ya udah sesuai gimana aja, gimana pekerjaannya. Dia harus punya dokumen termasuk dalamnya dokumen mutu. Gimana caranya tahu bahwa itu benar, positif, bahwa itu negatif. Dia harus tahu itu ada dokumen. Kemudian persyaratan teknis. Ya, kalau dia memang mengerjakan PCR, alatnya mesti dikalibrasi. Ya, kalau dia mengerjakan pemeriksaan lain, ya semua harus terkalibrasi dengan baik. Jadi artinya kita yakin bahwa yang kita gunakan baik, termasuk di dalamnya kita uji juga mutu reagennya, yakin kita bahwa mutu reagennya juga baik. Ya, kemudian jadi itu persyaratan teknis. Kemudian harus ada orang yang memverifikasi. Kalau itu hasil ada positif, negatif, makanya kalau dilihat di lembar laboratorium kan ada yang memverifikasi ya. Jadi mungkin diperiksanya sama analis, nanti ada dokter spesialis patologi klinik atau mikro yang akan memvalidasi, meyakinkan bahwa oke, itu betul. Karena bisa saja human error kan terjadi kurang tepat atau apa. Jadi ini harus diverifikasi atau validasi. Termasuk metodenya. Yang digunakan benar nggak sih metode internasional, metode nasional? Jangan-jangan dia baru bikin, kemudian dia langsung pakai, belum ada izin edar dan sebagainya. Jadi harus betul-betul valid, betul-betul harus yakin bahwa apa yang kita gunakan ya, semuanya memang sahih ya. Betul-betul bagus. Kemudian kita harus mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi apakah hasil kita ini kok kebanyakan yang positif semua ya? Kok kebanyakan yang negatif semua? Nah, kita harus evaluasi terus-menerus. Kita harus melakukan namanya dua, kita sebut quality control internal dan quality control eksternal. Internal itu setiap kali tes, itu harus ada positif kontrol dan negatif kontrolnya. Nah, jadi jangan juga marah nih orang-orang, ini kenapa kok pemeriksaan saya negatif? Udah benar belum? Nah, setiap lab itu harus bisa menunjukkan nih loh, positif kontrol dan ada negatif kontrol juga. Kalau tidak begitu, dia berarti periksanya nggak betul. Dan dia juga harus melakukan external quality control. Di Indonesia sekarang kita harus mengirimkan, lab-lab itu harus mengirimkan 5 positif dan 10 negatif ke Litbangkes pada periode tertentu ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini nggak teruji, itu harus dilakukan. Kemudian audit, kita internal di dalam lab itu kita melakukan, benar nggak nih, sudah dilakukan secara betul, kita kaji, dan kalau kita memang ingin mendapatkan pengakuan, kita mengikuti yang namanya akreditasi. Itu pengakuan ya, jadi pengakuan dari nasional atau internasional. Di nasional kita punya Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan, KALK. Kita punya juga bekerja sama dengan KAN, itu adalah namanya ISO ya, bekerja sama, apakah ISO 15189. Kemudian di tingkat rumah sakit kita punya memang akreditasi rumah sakit, tapi biasanya labnya itu hanya sebagian kecil. Nah, kalau kita mau memang lebih detail lagi, kita bisa ikut yang internasional, termasuk diantaranya adalah CAP, College of American Pathologists. Mereka membuat yang khusus untuk bisa direkognisi oleh pihak internasional. Jadi nggak mudah ya untuk bilang bahwa hasil lab ini benar atau enggak. Ada 3 juga tuh, pra-analitiknya orang ngambilnya ya, misalnya ngambilnya di daerah sini, kurang dalam lah, berarti kan ada faktor pra-analitik sebelum diperiksa, itu benar nggak ngambilnya. Analitik tadi saya sudah sampaikan, mutunya itu harus ngikutin yang tadi.
periksanya bener nggak, pasca analitik nulisnya bener nggak waktu mau bikin laporan, bener nggak dia masukin ke dalam IT-nya bener atau enggak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bahwa mutu laboratorium itu harus dijaga dan dipertahankan. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya memang agak rumit, tapi memang saatnya ya, kali biasanya kita di dalam laboratorium kita diem-diem aja ya Bu Dewi ya. Sekarang orang dari luar pengen tahu lab itu bagus enggak dan mutunya baik enggak. Nah inilah kesempatan buat kita untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa mutu lab itu adalah sesuatu yang paling penting yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Mungkin itu dulu sebentar. Baik, terima kasih Dr. Lia penjelasannya. Jadi memang banyak sekali indikator-indikator ya dan persyaratan utama bagi laboratorium agar bisa valid hasilnya dan bisa mutunya memang dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita boleh beralih dulu ke Anggra. Hello Anggra. Continuing with what Dr. Lia has explained about the quality standardization, can you explain about the CAP accreditation? What it's all about, maybe the overview, and how can it benefit the laboratory industry in Indonesia? What is the importance of its accreditation for quality management system for the industry, especially in Indonesia? Sure. Thanks, Agnes, for the question. First of all, thank you for this wonderful opportunity to join this important milestone event with Prodia. And Dr. Lia's sharing just now was very insightful. And I would also like to thank Ms. Devi and Dr. Maitputra's presentation and the whole Prodia's team's commitment to quality and laboratory excellence. So CAP, actually, we are a medical society. We are the largest medical society composed exclusively of medical doctor pathologists. CAP is a worldwide leader in laboratory quality assurance. So currently there are over 20,000 laboratories globally across 115 countries participating in our accreditation and proficiency testing programs. Our accreditation program actually has 60 years history. Our first accredited lab was in 1963 in the US, and the partnership globally has led us to share our accreditation programs with the international countries over 20 years so far. So as Dr. Diaz mentioned, diagnostic sector has been playing a critical role in healthcare and well-being of the nation. The result produced by our medical laboratories actually are critical because it provides valuable information for diagnostics in health issues. At the same time, it also further indicates the next steps to be taken to improve the health. And specifically for a country like Indonesia, which has the fourth largest population in the world, there is huge potential that diagnostic quality improvement can bring to the nation's citizens. And as you know, recently, the last 2 years, we have been went through the COVID-19 pandemics. It actually emphasized the important role of clinical laboratories. At the same time, it also underlined the importance of laboratory accreditation to enable trust in the test results generated from the clinical labs. And CAP accreditation, currently we have over 8,000 laboratories accredited in CAP in accordance with our CAP checklist. So these laboratories are, they cover every discipline of the laboratory, including like clinical biochemistry, clinical pathology, hematology, microbiology, infectious disease, histopathology, cytopathology, flow cytometry, cytogenetics, and molecular testing. So every discipline in the laboratory medicine. And our accreditation actually is increasingly being used by regulators and also government bodies from many countries to ascertain the quality of the lab. And our laboratory accreditation program actually is very proud of our checklist. It is a guideline that ensures the laboratory accredited
are all competent and also produce the quality results compared to any other international laboratory, even the top tier laboratory in the US. Okay, thank you Andra for the answer. So untuk jika saya boleh merekap, jadi memang akreditasi ini memang sangat penting untuk menjaga kualitas diagnosa yang dilakukan oleh laboratorium kesehatan. Di Indonesia potensinya sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, yang mana potensi besar untuk peningkatan diagnosa dapat mendukung ya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Itu. Utamanya difokuskan pada peran laboratorium kesehatan sehingga akreditasi ini menjadi sesuatu yang penting agar terjaga standarnya di antara laboratorium, baik itu di Indonesia sendiri maupun juga di internasional, seperti itu. Ada beberapa indikator yang pastinya dilakukan untuk akreditasi ini, jadi untuk supaya laboratorium bisa mendapatkan akreditasi, dan ini pun mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai regulator sebagai suatu guidance ataupun referensi untuk peningkatan dan penjagaan kualitas ataupun mutu dari laboratorium kesehatan. Oke, mungkin kita sekarang beralih dulu ke ke Bapak Putra. Pak Putra, boleh diceritakan kembali seperti apa praktik baik ya yang dilakukan Prodia dalam sistem manajemen mutu, dan bagaimana perkembangan layanan dan fasilitas Prodia dalam selama pandemi ini, khususnya untuk meningkatkan supaya kualitas layanan Prodia bisa terus terjaga prima. Silakan Pak. Ya. Pada dasarnya Prodia telah memiliki sistem manajemen yang cukup mature ya. Jadi karena kita juga sudah cukup memiliki berbagai macam pengalaman terakreditasi, nah kami menetapkan sejumlah jaminan kualitas yang bisa kita definisikan di dalam performance indicator pada setiap proses kita, mulai dari pre-analitik, analitik sampai dengan post-analitik. Jadi untuk menjamin bahwa setiap service yang diberikan kepada customer, begitu mulai dari depan, dari registrasi, katakan seperti, atau bahkan sebelum registrasi, jadi pasien diedukasi, kita berikan informasi yang tepat bagaimana pasien harus mempersiapkan fisiknya begitu untuk bisa tepat di dalam pengambilan spesimen. Misalkan tentang puasanya, tentang puasa obatnya juga, dan seterusnya, atau bagaimana cara tampung spesimen tertentu ketika dia bawa dari rumah. Begitu juga terkait dengan sistem yang di internal kami dilengkapi dengan berbagai macam sistemnya seperti LIS, kemudian kita juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang telah terinterface begitu, sehingga memberikan kemudahan dan keyakinan bagi proses kami di internal itu, sehingga sangat meminimalisir daripada human error maupun false error yang terjadi di pemeriksaan. Selain itu juga untuk analitik, misalkan kami memiliki standar QC ya yang sangat baik, di mana kami mendesain quality control tersebut di dalam beberapa standar gitu yang bisa diimplementasikan oleh setiap cabang, sehingga sampel hanya bisa dikerjakan ketika alat itu dapat dipastikan dengan baik. Setelah itu bagaimana proses verifikasinya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Lia, bahwa setiap hasil pemeriksaan harus diverifikasi. Nah, kita juga terapkan verifikasi berlipat atau berganda gitu, dari mulai proses validasi awal sampai dengan validasi akhir, dan begitu juga proses pada saat kita mentransfer hasilnya ke pelanggan gitu. Jadi berharap dengan sistem manajemen ini yang juga in detail ya, juga mengaplikasikan semua aspek yang ada pada
masing-masing klausul akreditasi begitu itu memberikan jaminan kualitas yang pas gitu, yang tepat gitu untuk pelanggan gitu. Begitu juga pada saat pandemi itu tidak mudah gitu, di mana semua terbatasi. Nah, sehingga untuk bisa memberikan layanan yang tetap prima kepada pelanggan, tentunya setiap petugas kita lengkapi dengan APD yang standar, gitu, sehingga dia dapat memproteksi dirinya maupun dia dapat memproteksi dirinya terhadap pelanggan itu. Kemudian juga semua standar layanan yang kebanyakan mungkin awalnya adalah hard copy, kita bertransformasi menjadi online ataupun soft copy. Begitu juga dari mulai pendaftaran hingga hasil itu keluar. Begitu juga untuk tes-tes yang sifatnya related dengan COVID, itu kita tingkatkan dari kapasitas penampungannya, pemeriksaannya, ya jumlah pemeriksaannya, sampai dengan kecepatan dari hasil yang diberikan kepada pelanggan. Gitu. Dan itu juga kita setiap saat kita pastikan bahwa tes-tes yang kita lakukan dan hasil-hasil yang kita berikan ke pelanggan sudah terverifikasi dengan baik. Demikian Bu Agnes. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang terlihat benar upaya-upaya yang dilakukan oleh Prodia sebagai, ini juga bisa dilihat sebagai praktik baik juga ya Pak ya, untuk semacam hal yang dilakukan oleh Prodia dalam menjaga mutunya. Di sini juga saya mau menyapa kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi, boleh cerita sedikit dengan adanya akreditasi ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap Prodia sebagai laboratorium kesehatan, Bu? Sepertinya Ibu, mohon maaf Bu, belum unmute. Ya, sorry. Oke, silakan Bu. Sebenarnya pertama-tama ya yang sangat berarti adalah bagi kami sendiri. Karena dengan adanya sistem checklist, kemudian standar prosedur yang berkualitas tinggi, kami bekerja berdasarkan standar-standar tersebut tanpa harus mengontrol, mengaudit, apalagi ya, itu kalau udah audit kan udah second defense gitu, dan meminimalkan risiko-risiko yang bisa terjadi dalam kesalahan laboratorium, ya, karena dengan akreditasi yang baik, artinya secara yang nasional maupun internasional, kami yakin bahwa itu sudah diset sedemikian rupa oleh para ahli laboratorium yang sebenarnya tinggal diikuti oleh sebuah lab yang baik, ya, sehingga pertama-tama yang kami harapkan di dalam kami sendiri adalah meningkatkan kualitas kerja tim Prodia sebenarnya yang pada akhirnya ya adalah untuk kepentingan pasien, ya, patient outcomes itu yang paling penting. Karena begitu hasilnya ini reliable itu dapat diandalkan, ya, maka hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun diperlukan adanya satu checking, ya, tracingnya tuh jelas sekali, trackingnya tuh jelas sekali, karena semua prosedurnya standar. Dan prosedur-prosedur ini baiknya adalah ketika kami melakukan CAP accreditation di lab rujukan nasional kami di pusat ya di Jakarta Kramat, best practice-nya atau praktik baiknya ini bisa diimplementasikan juga di seluruh cabang Prodia, sehingga Prodia ini akan menjadi standar di seluruh Indonesia, ya, menggunakan checklist yang sama, prosedur yang sama, tahapan-tahapan pengendalian yang sama, ya, sistem mutu yang sama, dan ini sangat memberikan moral kerja yang tinggi, ya, bagi setiap orang untuk memberikan hasil terbaik bagi pelanggan kita. Itu Agnes. Baik Ibu Dewi, sangat jelas terlihat dengan apa dampaknya dan pengaruhnya bagi Prodia yang akhirnya bisa memberikan kebaikan juga bagi masyarakat. Begitu ya Bu ya. Siap.
Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari media. Mungkin kita bisa langsung saja membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama saya mau coba, ini pertanyaan dari Mbak Vidya, detik.com, untuk Dr. Lia. Jadi belakangan ini banyak laporan perihal salah kirim hasil tes COVID, bahkan sampai terupdate ke Peduli Lindungi menjadi status hitam. Apakah kondisi seperti ini riskan terjadi karena jumlah pasien COVID yang sedang melonjak? Dan mungkin dalam pertanyaan tersebut juga bisa untuk ke Pak Putra, bagaimana pihak Prodia menanggapi situasi tersebut? Silakan mungkin Dr. Lia terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi mengenai gimana sih sebetulnya pelaporan ya, sistem pelaporan laboratorium untuk sampai ke Peduli Lindungi. Jadi di lab ya, laboratorium yang ditunjuk, artinya pertama-tama jangan lupa bahwa legalitas yang bisa masuk Peduli Lindungi itu sudah dipilih oleh pemerintah. Nah, mereka setelah harus mengerjakan selesai, mereka harus real time memasukkannya ke dalam laporan yang kita sebut sebagai all record ya, new all record atau all record TC19 ya. Jadi kita akan memasukkan ke dalam NAR, new all record, itu yang akan dari sana terintegrated dengan Peduli Lindungi. Nah, jadi ada dua step, ada bridging antara rumah sakit, laboratorium, kemudian kita masukkan datanya ke NAR tadi, kemudian NAR ini akan automatically masuk ke Peduli Lindungi. Nah, tapi kalau namanya sistem, begitu banyaknya pasien yang dan lab yang mengirimkan, kadang-kala kami dari lab itu sering mengalami kesulitan. Apakah itu tidak bisa dibuka, apakah itu tidak di-input, nanti kemudian kadang-kala juga ada yang dimasukkannya hasil negatif kemudian jadi positif. Nah, seperti itu terjadi. Jadi ini kalau teman-teman wartawan ingin tahu, kami ini laboratorium ini bahkan sampai mungkin saya rasa sampai jam 1 malam, jam 2 malam, itu pekerjaan yang paling berat adalah memasukkan report, memasukkan data tadi. Karena data tadi masih manual. Jadi bukan dari alat kemudian langsung keluar gitu ke NAR, enggak. Kita harus memasukkannya. Dan dimasukkannya itu bukan hanya cuma hasil, kita harus masukin juga NIK-nya, ya kita harus masukin. Jadi artinya identitas atau ID dari pasien juga harus dimasukkan. Dan kita buka ada komunikasi khusus di Jakarta. Ini kita lab sama dinas kesehatan, sama yang NAR, sama yang Peduli Lindungi itu hampir chatting tuh, kalau dilihat tuh hampir 24 jam. Kok ini kita masukin negatif, kok jadi positif? Itu ada saja, sehingga di sana ada orang-orang administrasi yang kita akan melihat kembali. Nah, tapi ini ada juga yang repot. Yang repotnya itu pasien ternyata juga senang window shopping. Hari ini saya periksa di A, habis itu besoknya dia periksa di lab B, habis itu besok lagi periksa di C. Kemudian kalau hasilnya positif, dia maunya 2 hari, 3 hari kemudian misalnya negatif, dia maunya langsung hasil negatif. Padahal Peduli Lindungi sudah punya aturan. Berdasarkan hasil penelitian para ahli yang menyatakan bahwa kalau sudah positif pada umumnya waktu delta dulu 2 minggu dia baru sembuh. Sehingga kalau dia 2 minggu baru status dia yang hitam bisa berubah menjadi hijau. Nah sekarang dengan adanya Omikron, status itu baru bisa berubah itu baru pada hari ke-10. Ya, jadi kalau misalnya sekarang saya periksa positif. Kemudian 2 hari lagi saya periksa, nggak bisa saya itu hasilnya langsung negatif. Kecuali kalau dia mau periksa hari ke-5 atau ke hari ke-6, ini hari ini positif. Kemudian dia hari ke-5 dia periksa negatif. Besoknya dia harus periksa lagi dan belum 4 jam. 2 kali dia PCR negatif. Baru itu statusnya dari hitam jadi hijau. Atau kalau dia nggak periksa dari PCR pertama, setelah dia hari ke-11 baru dia menjadi negatif. Ini berubah-ubah terus aturannya. Karena tadinya 15 hari, sekarang berubah lagi menjadi hari ke-11. Jadi orang lab sendiri juga harus sering-sering baca peraturan. Ya, peraturan yang terbaru ini keluarnya tahun 2022. Kadang selang sehari, selang 2 hari ada kebijakan baru. Nah ini kami harus menyesuaikan. Jadi memang ini error itu bisa terjadi panjang sekali yang saya sebut tadi, pra-analitik waktu ngambilnya, analitik waktu periksanya, pasca analitik waktu laporannya. Nah ini juga banyak sekali lah kasusnya. Ini dan meningkat sekali karena saya juga monitor ya di kasus-kasus seperti ini memang bisa jadi ada human error. Bayangin saja sampai jam 12 malam orang harus masukin hasil manual. Tapi ada juga masukinnya negatif, keluarnya positif. Mungkin ada dari masalah NIK-nya. Ternyata di Peduli Lindungi sudah benar. Ternyata NIK-nya itu pakai NIK orang lain. Atau dia nggak ngaku. Dia bilang baru periksa di Prodia kok.
sebelumnya nggak pernah periksa, padahal 3 hari yang lalu dia periksa di lab lain, yang nggak bisa berubah statusnya gitu. Kalau dia pertama dia periksa positif, udah masuk peduli lindungi, 3 hari kemudian atau 4 hari lah sebelum tadi ya kan, hari 5, hari 6. Hari ketiga dia udah periksa, hasilnya negatif, tetap nggak bisa jadi negatif. Tetap nggak bisa jadi hijau gitu. Jadi tolong dibaca juga aturan yang ada dari pemerintah. Karena ini berkaitan sama IT, berkaitan sama platform, pasti ada rambu-rambunya. Human error bisa, tapi sistem yang panjang ini juga salah satunya pencetus kenapa terjadi adanya beberapa kesalahan. Ya, namanya kapal terbang juga ada satu kesalahan ya dalam 1.000.000, tapi lab itu juga sama. Jadi kita berusaha semua nih. Orang lab itu nggak tidur tuh. Nggak tidur, masukin data, keluarin, tanya lagi sama NAR, bolak-balik ke Peduli Lindungi. Kita nggak tidur tuh semalaman. Ya, jadi mudah-mudahan wartawan bisa memberikan juga informasi bahwa kalau pengen tahu lab yang bermutu ya lihat labnya, sistem labnya sendiri ya gimana. Kalau sistem labnya memang bagus, mutunya baik, terkontrol, terakreditasi, kita bisa aman. Tapi sayangnya dari data Indonesia baru 20% loh lab yang terakreditasi, Bu Dewi. Jadi kita memang harus kerja keras nih untuk ngajak teman-teman lab untuk mau juga terakreditasi nasional maupun internasional. Mungkin seperti itu sementara, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Dr. Lia. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ke Pak Putra. Jadi memang terlihat sekali banyak hal ya yang bisa menjadi faktor resiko error ini, baik secara dari sisi SDM-nya, juga dari sistem yang berkepanjangan, dan juga peraturan pemerintah yang mungkin berusaha menjawab situasi yang ada yang terus-menerus berubah, sehingga laboratorium itu dibutuhkan untuk terus update ya, keep up dengan peraturan yang ada. Silakan Pak Putra, kalau dari Prodia bagaimana? Ya, tambahannya dari saya mungkin gini, dengan volume yang tinggi pasti akan memungkinkan potensi human error atau false itu juga terjadi. Nah, kami memiliki sistem dengan LIS ya. LIS itu kita lengkapi dengan Laboratory Information System yang kita dasari juga nanti setiap spesimen kita labeli dengan label yang dapat dibaca dengan barcode terkhusus gitu. Nah, sehingga hal ini diharapkan bisa membantu meminimalisir error sampai dengan 0 begitu. Jadi setiap orang yang datang kemudian untuk melakukan swab, katakan pertama verifikasi sudah ada. Jadi data karena sudah tersentral semua, kita bisa tahu misalkan dia dari prodi manapun begitu atau dari cabang yang lain, dia bisa akan terlihat gitu bahwa dia sudah pernah ada CID dengan NIK sekian begitu. Kita akan verifikasi itu di saat registrasi. Pada saat pengambilan sampel pun sama. Jadi sampel atau spesimen akan dilabeli, untuk kemudian pasien akan diminta untuk memverifikasi sendiri bahwa label yang dilabelkan pada spesimennya sudah benar atau belum, sesuai dengan detailsnya dia atau belum gitu, atas nama misalnya atas nama Ibu Agnes atau atas nama Bapak Putra, dia akan diperlihatkan. Nah, pasien akan memverifikasi itu sehingga memberikan keyakinan kepada pasien bahwa itulah spesimennya dia. Nah, setelah itu pun karena kami juga menggunakan dua alat ya, alat yang utama alat otomatis. Jadi proses pengerjaan itu pun maka dari awal dengan barcode itu akan terbaca secara otomatis di alat begitu, itu kemudian akan diproses, baik itu proses pertama dari mulai ekstraksi sampai dengan amplifikasi dan proses akhir pembacaannya untuk PCR begitu, itu akan secara otomatis semua. Nah, untuk kemudian dari alat sampai dengan LIS kita kembali itu juga akan diterfacing-kan. Interfacing itu juga sistem otomatis transfer data dari alat ke sistem LIS kita. Maka data yang keluar itu tentunya sudah data yang benar untuk kemudian akan diverifikasi oleh petugas yang ada begitu secara berlapis gitu, untuk kemudian juga pada akhirnya akan dikeluarkan. Nah, untuk kemudian juga titik kritisnya ada pada saat kita menginputkan dinar, betul yang Dr. Lia sampaikan tadi, luar biasa gitu. Satu hari apabila pasien 500-700 maka ya inputannya segitu, karena kan targetnya 1 kali 24 jam gitu. Nah, itu juga challenge tersendiri, maka rekan-rekan disiapkan oleh tim semua. Nah, mereka input ya, karena orangnya juga sama dengan orang yang bekerja di masing-masing shift, maka dilakukan pembagian tugas untuk kemudian mereka melakukan verifikasi itu.
satu petugas tidak menginput sendiri, tapi mereka juga akan dibantu verifikasi petugas lainnya. Jadi diharapkan data yang diinput sudah betul begitu, dan data yang artinya terinput betul-betul sudah data yang akurat ya di situ begitu. Nah, diharapkan nanti sampai ke NAR upload, mudah-mudahan juga mungkin NAR atau Peduli Lindunginya tidak ada error atau tidak ada jaringan yang bermasalah, maka otomatis dia akan naik dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masing-masing pengguna. Seperti itu sih, Bu Agnes. Baik Pak Putra, terima kasih. Jadi memang salah satu upaya dan solusi yang dilakukan Prodia itu lewat sistem otomatisasi ya Bu Pak ya. Iya. Jadi lewat penggunaan barcode. Tadi nama sistemnya apa? LAS begitu? LAS betul, Laboratory Ya. Information System. Kemudian juga secara alat kita olah otomatis dan terinterfeksi dengan sistem LAS kita. Jadi di analitik kita dari pra sampai dengan post analitik kita jagain, nanti titik kritis berikutnya kan ada di penginputan NAR itu kita juga lakukan verifikasi agar bisa meminimalisir data. Baik, ya ini diharapkan bisa meminimalisir segala error ataupun kesalahan ya dari penggunaan data yang terintegrasi seperti tadi yang disampaikan, data di berbagai cabang Prodia bisa dilakukan, kemudian melakukan verifikasi berlapis, dan juga ketika penginputan juga berusaha untuk tetap mencapai target, memang target 1x24 jam gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dr. Lia dan Pak Putra. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Anjar dari Grid Health, media Grid Health. Terkait tes COVID, ini masih seputaran COVID ternyata. Mengapa hasilnya bisa berbeda di setiap laboratorium? Apakah ini pengaruhnya dari waktu pemeriksaan, yang mana memang ada yang bisa menyanggupi 3 jam saja, ataupun ada yang bisa sampai 1 hari. Mengapa ini ada perbedaan di hasil pemeriksaan? Itu mungkin pertanyaan ke Pak Putra. Kemudian juga untuk kembali ke Dr. Lia dan Ibu Dewi, apakah ada tips dalam memilih laboratorium testing COVID yang berkualitas dan terpercaya? Mungkin silakan dulu Pak Putra, silakan. Ya. Untuk COVID ini memang cukup beragam platform yang digunakan sejauh yang kami ketahui gitu ya. Platform yang digunakan, begitu juga dari platform ini juga tentunya akan dilihat metodologinya apa, kemudian apakah itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak, begitu. Nah, mengenai impact-nya terhadap TAT atau lama pemeriksaan tentunya akan berbeda-beda setiap platform. Nah, tergantung juga nanti dengan tadi ya, selain platform, kemudian metodologi, begitu juga tentang sistem di internal mereka. Apakah memang sudah otomatis begitu, terinterface atau ternyata misalkan masih berupa manual-manual gitu. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada mungkin rules yang tadi disampaikan oleh Dr. Lia gitu, bahwa apakah kualitas itu akan ditentukan dengan waktu atau tidak begitu ya, itu kembali lagi kepada masing-masing sebenarnya proses yang bergantung kepada masing-masing platform. Nah, apakah waktu berpengaruh terhadap hasil COVID yang dimunculkan dari pemeriksaan? Kita mungkin mengacu pada definisi lamanya gitu. Nah, kalau misalkan lamanya adalah dari proses yang dikerjakan pada saat analitik, saya kira mungkin tidak ada pengaruh ya. Tetapi ketika misalkan lamanya adalah dari proses peranalitik atau pada proses sampling sampai dengan sampel itu terkirim atau dikerjakan, itu yang mungkin akan lebih berpengaruh terhadap hasil pemeriksaannya.
Nah, begitu juga itu tidak berpengaruh secara tunggal, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Selain tadi juga dari metodologi tepat apa tidak, kemudian mungkin kembali ke peranalitiknya, waktu pengambilan tepat atau tidak, kemudian juga mungkin bagaimana seseorang mengambil spesimen tepat atau tidak, itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaannya. Bisa jadi di analitik nggak ada masalah, bagus, tetapi cara ambilnya yang keliru gitu, tidak sampai pada titik yang tepat begitu. Untuk kemudian juga proses tampungnya di bahan habis pakainya juga katakanlah kurang baik begitu, maka proses ke belakangnya juga tidak akan bagus seperti itu. Baik, Ya, Pak. Jadi memang tetap mengacu ke 3 proses tersebut ya, pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik ya. iya, Yang iya, mana memang ada beberapa komponen yang bisa menjadikan resiko adanya kesalahan ataupun bukan memperlambat atau memperpanjang proses yang dibutuhkan begitu ya Pak ya. iya. Kalau di sini kan pertanyaan yang kedua mungkin di partnya adalah setiap lab punya waktu pemeriksaan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin Betul. balik lagi kembali kepada platform yang digunakan, kemudian metodologi yang digunakan. Ada yang memang metodologinya bukan PCR gitu, mungkin juga dengan platform yang berbeda lagi, maka tentunya akan berbeda. Tetapi mungkin yang bisa disampaikan adalah bukan berarti yang 3 jam itu akan lebih baik dari yang 1 hari gitu, tidak. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi, terutama juga terkait dengan standar kualitas yang diterapkan oleh masing-masing lab tersebut. Itu sih. Baik, ya. Jadi kata kuncinya adalah platform dan metodologi ini yang bisa membedakan lamanya dan seperti apa hasil yang bisa dihasilkan dari sebuah tes kesehatan seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Putra. Ke Dr. Lia dan Ibu Dewi, tadi pertanyaan kedua adalah apa tips memilih laboratorium testing COVID yang berkualitas dan terpercaya? Silakan mungkin Dr. Lia dulu. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Saya nyoba tadi nambah sedikit ya dari pertanyaan pertama sebetulnya, cuman dengan bahasa awam. Pemeriksaan COVID itu ada 2, ya bukan 2 lah. Artinya yang macam-macam ya. Yang pertama orang suka dengar istilahnya pemeriksaan antigen COVID ya. Kemudian orang pernah dengar juga pemeriksaan antibody COVID. Jadi ini indirect untuk melakukan pemeriksaan terhadap antibody atau antigen. Nah, pemeriksaan antigen biasanya cepat ya. Pemeriksaan antigen tunggu 20 menit, paling 30 menit gitu. Ya, cepat dia biasanya pakai test pack. Nah, kemudian yang jadi gold standar adalah pemeriksaan ya saya sebut adalah PCR gitu ya. Nah, PCR itu juga ada 2. Satu yang pakai cara konvensional, jadi waktu yang dibutuhkan tuh ada sekitar 5 jam, 6 jam baru selesai. Ada juga dengan cara cepat, namanya metode rapid molekuler cepat ya, PCM, tes cepat molekuler. Nah, ini ada alatnya. Nah, jadi kalau kita melakukan dengan tes cepat ini, hasil itu keluar dalam 1 jam atau bahkan sampai maksimum 2 jam lah udah selesai. Nah, jadi kalau kita mau apakah beda hasilnya, mutunya enggak juga. Jadi tergantung lab ini punya alat apa. Kalau lab itu punya alatnya konvensional banget itu bisa 6 jam. Tapi kalau di pemeriksaan konvensional plus ada otomatik, ya misalnya kita ekstraksinya cara cepat gitu, itu bisa mungkin sampai 4 jam. Nah, tapi kalau kita punya tes cepat, kita bisa 1 jam. Tapi ini kan tergantung jumlah pasien. Ya, jumlah pasien. Jadi kita nggak bisa kalau kita mau pakai PCR, ini lagi jalan nih, satu running misalnya, taruhlah ada 90 tes gitu ya. Kayak kereta api, kayak gerbong nih. Lagi jalan gitu ya, dia harus selesai dulu semuanya, baru kita mulai lagi ke pemeriksaan pertama. Jadi kalau pasiennya cuma 70, tunggu dulu dong 70 pasien ngangkut pakai gerbong kereta api tadi, semua udah naik, baru dia jalan. Periksanya sampai berhenti. Habis itu baru mulai lagi gitu. Jadi kalau labnya kecil, kalau labnya cuma 1, kalau pasiennya ada 150, nunggu dulu 2 kali gerbongnya jalan. Nah, waktunya makanya berbeda. Ya kan, jadi secara gampangnya gitu. Kalau misalnya alatnya besar, banyak nih, kayak Prodia mungkin alatnya banyak 5, pasiennya masuk 1000, 5-5-nya langsung pakai gerbong 5 biji gitu. Selesai deh cepat gitu. Tapi ya itu tadi, kalau dia pakai yang konvensional, pakai alat yang 5 jam, 6 jam, ya selesainya harus 5-6 jam. Kalau dia yang 1 jam, kenapa disebut tes cepat? Bedanya apa? Reagennya lebih mahal, alatnya lebih mahal. Nah itulah, karena sekarang sudah distandarkan rata-rata orang pakai yang 5 jam. Ya udah kita pakai yang standar, makanya jadi lama. Pengaruh pemeriksaan ke mutu nggak ada.
kalau dia kerjainnya dengan mutu yang baik, ya udah dia akan mutunya hasilnya pasti baik. Dan jangan lupa setiap kali pekerjaan pasti ada kontrol positif dan negatif. Kalau kontrol positif negatif yang nggak keluar itu semua fail, semua salah hasilnya gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau orang labnya ngerti, dia pasti akan ngejalanin itu. Kalau labnya ngaco, misalnya, aduh nih kontrolnya nggak masuk nih, ya udah keluarin aja hasil, itu pasti salah banget. Ya, jadi apa tipsnya kalau milih lab? Yaitu labnya itu harus yang paling bagus adalah nomor 1, kalau bisa terakreditasi itu paling bagus. Ya apapun akreditasinya, mau dia internasional, mau dia nasional, dia terakreditasi itu adalah priority lah kalau kita mau tanya mana lab itu, ya lab yang terakreditasi. Kedua, lab yang memang jalanin mutu dengan baik. Kalau labnya itu orangnya cuma ada 5 orang, pemeriksaannya sehari 2.000 atau 3.000 atau cuma 100 juga udah loadnya bebannya kan udah pasti kita kerjanya dia overload, dia bisa seharian. Nah, kita bisa pertanyakan apakah mungkin gitu. Makanya kenapa pemerintah sekarang ini mulai nih beberapa minggu terakhir pemerintah sudah menghubungi kita juga nih patologi klinik, profesi untuk ayo gimana caranya kita menata. Mau tidak mau load yang tinggi, beban yang banyak ditambah dengan pelaporan yang juga rumit itu akan membuat makin banyak resiko, ya, makin banyak resiko. Jadi pilihlah laboratorium yang memang benar-benar yakinlah bahwa mutunya itu terjamin, orangnya cukup, alatnya juga oke, gitu. Saya pikir itu akan lebih baik daripada kalau kita nggak lihat labnya di mana, entah di mana. Tapi jangan lupa itu juga mereka tetap sebetulnya terlihat loh ya sama pemerintah. Walaupun kadang-kadang pemerintah cuma ngelihat satu lab aja yang gedenya. Nah, anak-anaknya, cucu-cucu cicitnya itu ada di mana? Nah, itu yang kita juga mesti hati-hati karena siapa tahu orang yang ngambilnya juga entah itu analis, entah bukan. Kan kita nggak pernah nanya. Coba tanya, Anda analis bukan gitu. Mungkin yang paling gampang gitu. Anda punya nggak pelatihan untuk cara ngambil sampel gitu. Itu juga bisa kali sebagai salah satu tips yang paling gampang. Sebab kalau enggak, masyarakat who knows ya, nggak tahu dia bagaimana tuh labnya itu baik apa enggak. Mungkin itu sih tipsnya. Jadi pilihlah lab yang artinya memiliki standar quality yang baik. Mungkin itu, terima kasih Mbak Arnisa. Baik, terima kasih Dr. Lia. Bagaimana, mungkin kita langsung ke Ibu Dewi, tanggapannya Bu. Ya, terima kasih Agnes. Terima kasih nih siapa Mas Anjar mestinya ya, namanya kan Mas, kelihatannya dari Anjar. Dari Great Health Bu ya. Kalau ya, perempuan namanya Anjar Saputri, kalau ini Anjar Saputri. Iya, ya. Ya, memang masyarakat pasti bingung menghadapi situasi ini karena pasti di pikiran masyarakat kalau lab itu sudah berdiri, lab itu sudah melayani, mestinya sudah punya izin, gitu kan? Itu kan pikiran masyarakat kan begitu gitu, ya. Tapi lab itu bukan toko, lab itu bukan minimarket yang gampang sekali lakukan franchise terus buka aja begitu, nggak begitu. Tadi Dr. Lia sudah jelaskan bahwa harus ada izin jadi legal. Kalau menurut saya memilih lab itu yang pertama legalnya dulu, ya. Sebelum dia terakreditasi atau tahu kualitas dalamnya kayak apa, dia legal nggak? Dia ada izin nggak? Itu dulu yang paling penting. Kalau seperti membuka toko atau minimarket, ya itu jelas dipertanyakan, ya. Setelah dia memiliki izin legal, tentunya kita harus memilih di sekian banyak lab yang memiliki izin, mana yang menjalankan sistem mutu. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lia ya, cukup detail dan jelas. Kemudian ya berikutnya lagi adalah karena tidak semua yang menjalankan sistem mutu kemudian melanjutkan ke akreditasi atau sertifikasi, ya. Karena untuk menjalankan sampai ke akreditasi itu cukup panjang dan cukup harus punya upaya yang besar ya. Saya tidak tahu dengan pasti, sekarang ini kan lab yang baru-baru banyak sekali dibuka ya, khusus untuk COVID gitu. Dan izinnya mungkin ya Dr. Lia izin emergency begitu ya. Jadi mungkin memang melayani tesnya tidak selengkap lab-lab lain yang sudah lebih dahulu melayani dengan lebih lengkap, bukan hanya COVID saja ya. Tentu saja itu bukan hanya Prodia, banyak lab sudah seperti itu ya. Jadi biasanya itu akan lanjut ke akreditasi. Tapi pertanyaannya, apakah yang menjalankan tes COVID saja kemudian mereka juga
melanjutkan ke akreditasi, itu saya nggak punya data, saya tidak tahu informasi itu, ya. Jadi memang pertama harus legal, ya, punya izin. Kedua menjalankan sistem mutu, dan lebih baik lagi kalau dia terakreditasi. Paling tidak Kementerian Kesehatan, karena kan ada auditnya dari Kementerian Kesehatan untuk akreditasi ini, gitu ya. Jadi dia bisa dipercaya, bisa diandalkan, karena yang namanya lab itu harus reliable, ya, rapid result, ya. Jadi itu yang prinsip sebuah lab itu. Nah, saya boleh menambahkan juga, Agnes, tentang nomor 1, bahwa kenapa ada lab yang hasilnya 3 jam. Tadi sudah dijelaskan Dr. Lia dengan sangat jelas, ya, sederhana dan jelas. Kemudian ada yang kenapa hasilnya baru bisa 6 jam, 8 jam, bahkan keesokan harinya. Nah, ini juga banyak aspeknya kalau di laboratorium, ya. Aspek volume tes, jumlah tes yang diterima di setiap laboratorium itu berbeda-beda, ya. Kedua, merek dari alat yang digunakan itu juga berbeda-beda. Platform yang disebut Putra itu tadi, platform itu artinya sistem dari alat itu sendiri, ya, yang digunakan itu juga berbeda-beda. Tadi dijelaskan oleh Dr. Lia, apakah konvensional itu manual, apakah ada sedikit semi otomatis, apakah fully automated, gitu ya. Itu semua sangat berbeda. Nah, kalau volumenya tinggi dengan yang jumlah tes yang diterima lebih sedikit, itu juga berbeda. Dan di antara variasi reagen yang beredar di Indonesia, yang diimpor oleh banyak distributor, itu juga mempunyai variasi harga bahan bakunya. Nah, itu saya tidak mengerti itu bagaimana memilih itu, ya. Yang pasti yang saya tahu di Prodia, kami memilih hanya yang direkomendasikan oleh WHO, ya, dan juga dilakukan evaluasi dasar sebelum alat, sistem, platform tersebut digunakan beserta reagennya, ya, artinya komponen reagennya. Jadi semua itu bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dengan checklistnya CAP. CAP ini juga melakukan kontrol loh terhadap tes COVID ini, begitu ya. Kita menggunakan fully automated Cobas 6800, itu ada apa namanya, kontrolnya juga dari CAP. Jadi molecular lab kami juga di bawah pengawasan CAP, gitu. Sehingga sangat tergantung itu semua. Hasil itu bisa dikeluarkan tadi kalau tes cepat molekular mungkin plus administrasi pencatatan hasil dan sebagainya itu jadi 2 jam, ya. Banyak yang memberikan 3 jam. Nah, Prodia sendiri tidak melakukan tes cepat molekular. Kenapa? Ya, sebenarnya ada tes cepat molekular yang sangat bagus, ya, tetapi harganya sangat mahal, ya. Dulu di awal-awal tahun 2020 Prodia ingin melakukan ini dan coba mempelajarinya, tetapi sayangnya waktu di awal-awal itu alat ini, sistem ini, platform ini beserta reagen cartridge-nya itu berebut di seluruh dunia, sehingga di Indonesia hanya dikhususkan untuk lab pemerintah waktu itu. Distributornya tidak sanggup untuk mendistribusi ke lab swasta. Ya sudah, pastikan kami mengalah, ya. Dan setelah produknya ini tersedia, ya, dari distributor atau dari prinsipalnya, kemudian melalui distributor, itu kami pun tidak mungkin melakukannya karena terlalu mahal bahan bakunya. Sementara HET diatur. Jadi kompleks nih yang namanya lab itu, harga ada price cap, harga diatur. Ya, Dr. Lia ini bukan curhat, ya, ini berbagi. Harganya diatur, kemudian kita mau lakukan tes cepat yang berkualitas, wah, nggak bisa ini, nggak mungkin kita men-charge pasien, memberikan tarif kepada pasien itu tinggi gitu, nggak mungkin kan, ada HET, ya. Jadi kita melakukan yang standar saja, artinya bukan tetap PCR konvensional, tetapi dengan alat fully automated. Karena Prodia menerinya begitu besar volumenya, jadi kami tertolong dengan alat otomatis ini, sehingga kesalahan itu sangat diperkecil. Tetapi waktu
Ya nggak bisa juga, Dokter Lia sudah jelaskan. Kalau yang konvensional mau itu pakai automated, tetap minimumnya tuh kita perlu 3 sampai 4 jam. Itu analitiknya saja. Ya, belum proses waktu di swab, diambil, beranalitik, dikirim sampelnya, kemudian keluar hasilnya, kemudian masuk ke dalam LAS, Lab Information System, kemudian dicek-cek. Nah, Prodia itu melakukan check and recheck tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Putra tuh, ya boleh dibilang cukup panjang ya. Ini juga tantangan Prodia untuk melakukan lebih lean, ya, melakukan sistem yang lebih lean supaya waktunya lebih cepat. Jadi tantangan di Prodia sendiri adalah bagaimana memberikan hasil lebih cepat dengan kualitas yang tetap tinggi. Itu tantangannya. Karena pasien menunggu begitu. Nah, seringkali persaingan di market, di masyarakat itu seolah-olah oh di lab ini jauh lebih bisa cepat, di lab ini lebih cepat lagi. Saya tidak bisa berkomentar dan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, tapi yang saya tahu pasti adalah di Prodia semua proses itu di bawah kontrol yang sangat ketat. Ya, ada untuk permintaan-permintaan tertentu yang sangat emergency ya, biasanya mungkin kasusnya pasiennya gawat atau apa, kami akan mencoba untuk membantu prosesnya dipercepat. Itu biasanya di proses pasca analitiknya. Analitik nggak bisa kita paksain cepat ya Dokter Lia, bisa-bisa error alatnya kalau dipaksa cepat-cepat begitu. Ya, itu kira-kira gambaran bagaimana kita membayangkan antara supply reagen, antara harga reagennya, harga bahan baku ya, low reagen mungkin media nih, wartawan atau jurnalis bingung. Bahan bakunya ini harganya tuh variasinya tuh wah banyak sekali, ada yang dari buatan China, buatan India, buatan Eropa, Jepang, Korea, Amerika gitu. Tinggal pilih yang mana gitu. Nah, prinsipnya kalau Prodia itu memilih yang direkomendasikan oleh WHO gitu dan CDC. Ya, itu saja Agnes, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Penjelasannya sangat lengkap, begitu juga dengan Dr. Lia dan Pak Putra. Jadi rule of thumb-nya atau prinsip dasarnya ketika masyarakat bingung untuk memilih laboratorium, pertama adalah harus legal dulu ya. Legalitas itu utama. Kemudian bisa dilihat mana yang menjalankan sistem mutu, penjaminan mutu. Memang ini memang perlu ditelaah lebih lanjut ya oleh masing-masing masyarakat, tapi bisa terlihat dengan jumlah SDM-nya ataupun mungkin peralatan yang digunakan, dan juga faktor yang ketiga adalah terkait akreditasi. Ketika suatu laboratorium memiliki akreditasi, setidaknya akreditasi dari Kementerian Kesehatan itu bisa mencerminkan kualitas dari layanan laboratorium tersebut. Memang situasi yang sekarang sangat menantang ya, di mana volume yang dibutuhkan meningkat signifikan, tapi ini merupakan tantangan juga dari pelaku laboratorium kesehatan, termasuk Prodia, yang mana Prodia sendiri berusaha untuk bisa memberikan hasil yang cepat karena memang kebutuhan masyarakat, tapi tetap terjaga kualitasnya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini saya boleh sampaikan ke Miss Anggra. Anggra, what is the significance or what is the benefit in terms of laboratory industry globally, internationally, that is obtained by laboratorium, especially Prodia, who has obtained accreditation, especially from the CAP accreditation. Jadi pertanyaan saya ke Ms. Anggra adalah, apa manfaat signifikan secara global, secara industri global yang diperoleh oleh laboratorium, khususnya Prodia, yang sudah menerima akreditasi CAP? Thanks for the question, Agnes. So Prodia is, as we know, is always pursuing quality elevation and operations excellency. I would say Prodia in 2020, they made a very bold decision to pursue the CAP accreditation, and they managed to achieve it in 2012. So this is something that no other laboratory in Indonesia has achieved to this day. So as I know, accreditation is not mandatory in
Indonesia, but Prodia has been motivated by the patients and also their desire to bring the best-in-class quality to Indonesia. And over the last 10 years, we have had very great partnership with Prodia. Prodia has shown top performance in patient care since they achieved accreditation, and also we have also heard feedback on the improvement in operational efficiency, increased revenue, as well as the staff competence. So I think another important factor is Prodia managed to not only achieve accreditation for their core laboratory, but also integrates the CAP's accreditation checklist, our methods and the checklist requirement into their own KPI, into their own procedure and process, and managed to produce reproducible quality across all of their sites, whether that's established laboratory or new laboratory they are setting up. So that is really distinguished achievement that we have seen in the last 10 years. Alright, thank you Anggra for the explanation. Jadi rekan-rekan media, kalau boleh saya rekap, memang akreditasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang mandatori ya, maksudnya akreditasi dari internasional, tapi Prodia berusaha untuk tetap menjaga kualitasnya, utamanya selama 10 tahun terakhir untuk bisa terus-menerus meraih akreditasi tersebut dengan menunjukkan performa yang sangat baik dalam menjaga kualitas layanan maupun performa dari usaha mereka, bisnis mereka. Mereka bahkan memasukkan persyaratan yang diminta dari akreditasi CAP ini ke dalam semacam KPI mereka ya, target perusahaan, dan terbukti sangat baik mereka tetap bisa mendapatkan akreditasi itu selama 10 tahun terakhir. Baik, rasanya masih banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media, namun kita juga sedikit terbatas oleh waktu. Bagi rekan-rekan yang masih membutuhkan pertanyaan, masih memiliki pertanyaan, maaf, bisa menyampaikannya lewat email. Nanti akan kami masukkan ke dalam chat alamat email yang bisa dituju untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada. Untuk saat ini mungkin diskusi kita bisa sampai di sini dulu, teman-teman media, dan terima kasih kembali kepada seluruh narasumber, Dr. Lia, kemudian Anggra, and then Ibu Dewi dan Pak Putra untuk bersedia menjawab, memberikan informasi yang cukup jelas terkait perkembangan terkini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada disampaikan oleh para rekan-rekan media. Harapannya dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, utamanya kepada rekan-rekan media, yang bisa juga disampaikan kepada masyarakat luas terkait apa tantangan yang dihadapi laboratorium kesehatan saat ini dan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk tetap bisa menjaga mutu kualitas layanan. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Sebelum saya menutup acara, mungkin kita bisa seru-seruan dikit. Jadi ada semacam kuis ya yang kita bisa sampaikan. Bagi rekan-rekan media, bisa dilihat dari fitur chat-nya. Sorry, saya salah klik ya. Sebentar, ada sedikit kendala teknis. Ya, jadi di dalam fitur chat ada link untuk pertanyaan kuis. Kuisnya ini memang beberapa pertanyaan dari hasil diskusi. Silakan rekan-rekan berlomba-lomba mengisi karena ada hadiah menarik yang sudah disediakan kepada 3 pemenang, yaitu berupa voucher pemeriksaan kesehatan lengkap. Wah, lumayan nih rekan-rekan. Jadi di hari gini ya, pemeriksaan kesehatan sangat diperlukan. Silakan untuk mengisi pertanyaannya dan menjawabnya. Nanti jawaban yang terbaik akan dinilai oleh tim internal Prodia dan akan dihubungi untuk 3 pemenang untuk memberikan hadiahnya. Oke, rasanya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada seluruh narasumber dan juga kepada rekan-rekan media yang setia mengikuti sesi ini, sesi diskusi ini dari awal hingga akhir.
kami berharap semua informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat yang baik kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat melalui teman-teman media sebagai penyalur informasi. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan dukungan baik yang diberikan. Tetap aman, tetap sehat, dan serta selalu mengikuti protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih kembali, sampai jumpa di acara Prodia berikutnya. Saya Agnes Simamora undur diri terpamit. Terima kasih semua.